Selanjutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, siapa yang akan menyampaikan? Pak Bukhori, Bu Ketua. Pak Bukhori, silakan Pak Bukhori. Silakan Pak Bukhori. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang baik dan juga para anggota yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan, karena hari ini nampaknya merupakan hari-hari yang penentuan antara hari dan besok, dan kelihatannya Jumat itu merupakan bagian daripada kehidupan berbangsa. Mudah-mudahan dengan kita masuki bulan suci Ramadan ini semakin tersucikan dan semakin terkabul doa-doa kita, hingga musibah wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah. Yang kedua juga saya ucapkan selamat kepada Ibu Ketua Pimpinan yang sudah tayang kembali nih sinetronnya di TV. Jangan gitu Pak, nanti saya on-nya keluar Pak, sudah bisa bicara Pak. Oh enggak, ya di sini bukan yang itu. Bapak Ibu sekalian, karena ini tadi merupakan draft terakhir, terima kasih kepada teman-teman TA yang sudah kerja keras untuk memasukkan dan menyusun undang-undang ini secara baik dan selalu ada progres-progres yang sangat positif. Maka kami sangat mengapresiasi, dan tadi pagi sambil saya olahraga jalan kemudian bisa membaca dan baru saja bisa bergabung. Bapak Ibu sekalian, fraksi PKS pada dasarnya tentu tidak keberatan dan sangat berapresiasi kepada lahirnya undang-undang ini, tentu sepanjang untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, karena itu kami berharap bahwa undang-undang ini nanti lahir untuk memberikan sebuah satu guidance yang lebih paten, guidance yang lebih jelas, tidak kemudian akhirnya sebagaimana disampaikan para pembesar kita dan petinggi-petinggi kita berkali-kali, kenapa negara kita menjadi sangat liberal, ada mengatakan super liberal dan seterusnya. Saya kira kita punya ramuan tersendiri yang selama ini belum dipakai secara baik. Nah, yang ketiga, kami juga sangat sependapat dengan Pak senior kami, guru kami Bapak Profesor Dr. Ali Tahir itu, yang bahwa ini memang masih perlu mendapatkan masukan-masukan, dan PKS juga tentu tidak bagian daripada itu yang ingin kemudian menyempurnakan terhadap undang-undang ini. Nah, secara teknis maka kami punya 5 masukan. Yang pertama di pasal 14 ayat 2. Mohon ditayangkan itu Pak. Pasal 14 ayat 2 itu kalau tidak salah. Silahkan, maaf Luki. Ya. 14 ayat 2. Ya. 14 ayat 2 itu bunyinya adalah, karena di sini saya tidak Mbak. Baik. Ya. 14. Ya, stop. Perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan berdasar prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Ada satu prinsip yang sebenarnya sangat mendasar di dalam pembuka Undang-Undang Dasar yang belum di-state di sini. Dan selama kami berdiskusi 4 tahun di Lembaga Pengkajian MPR yang mayoritasnya ada 60 orang, mereka terlibat di dalam perubahan Undang-Undang Dasar mulai 99 sampai 2002, mereka diantaranya berdebat terkait dengan masalah efisiensi berkeadilan. Di mana faktanya memang kemudian efisiensi itu yang lebih dominan sehingga terjadi ketimpangan yang sangat jauh. Nah, saya mengusulkan supaya ada prinsip yaitu keadilan sosial. Di sini kan efisiensi berkeadilan, tapi keadilan sosial tidak dimasukkan. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat di dalam esensi alinea keempat pembuka Undang-Undang Dasar itu, setelah pembentukan satu negara Indonesia pemerintahan yang kemudian berdasar kepada Tuhan, pemerintahan yang kemudian berdasar kepada Tuhanan, maka setelah itu kemudian sila yang kelima dan suatu keadilan sosial. Saya kira ini keadilan sosial perlu menjadi prinsip ekonomi nasional kita supaya inline dengan ekonomi Pancasila. Satu. Pasal yang kedua, pasal 20 ayat 2. Itu masukan. Pasal 20 ayat 2. Tolong Mas Luki.
pasal 20 ayat 2. TA tolong pasal 20 ayat 2, Luki. Pasal 20 ayat 2. Nah, pasal 20 ayat 2. 20. Ya, ayat 2. Stop. Nah, pembangunan nasional sebagaimana dimaksud ayat 1 bertujuan membangun Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercorak agraris dan maritim, menjadi negara industri dan seterusnya. Saya melihat ini frase ini kelihatannya lompat, yaitu pembangunan nasional sebagai dimaksud bertujuan membangun Indonesia sebagaimana, membangun Indonesia yang seperti apa? Sebagaimana negara kepulauan yang bercorak agraris dan maritim, menjadi negara industri dengan berbasis pada riset ilmu, itu kan umumnya. Nah, makanya saya mengusulkan supaya dimasukkan diksi yaitu sebagaimana dimaksud ayat 1 bertujuan membangun Indonesia, bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu adalah payung besarnya, memang pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan. Jadi bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada beberapa pasal tadi saya tidak menemukan. Catatan berikutnya adalah di penjuru 2. Mereka diantaranya berdebat terkait dengan masalah efisiensi berkeadilan, di mana faktanya memang kemudian efisiensi itu yang lebih dominan sehingga terjadi ketimpangan yang sangat jauh. Nah, saya mengusulkan supaya ada prinsip yaitu keadilan sosial. Di sini kan efisiensi berkeadilan, tapi keadilan sosial tidak dimasukkan. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat di dalam esensi alinea keempat pembuka Undang-Undang Dasar itu, setelah pembentukan satu negara Indonesia pemerintahan yang kemudian berdasar kepada Tuhanan, maka setelah itu kemudian sila yang kelima dan suatu keadilan sosial. Saya kira ini keadilan sosial perlu menjadi prinsip ekonomi nasional kita supaya inline dengan ekonomi Pancasila. Satu. Pasal yang kedua, pasal 20 ayat 2. Itu masukan. Pasal 20 ayat 2. Tolong Mas Luki. Pasal 20 ayat 2. TA tolong pasal 20 ayat 2, Luki. Pasal 20 ayat 2. Nah, pasal 20 ayat 2. 20. Ya, ayat 2. Stop. Nah, pembangunan nasional sebagaimana dimaksud ayat 1 bertujuan membangun Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercorak agraris dan maritim, menjadi negara industri dan seterusnya. Saya melihat ini frase ini kelihatannya lompat, yaitu pembangunan nasional sebagai dimaksud bertujuan membangun Indonesia sebagaimana, membangun Indonesia yang seperti apa? Sebagaimana negara kepulauan yang bercorak agraris dan maritim, menjadi negara industri dengan berbasis pada riset ilmu, itu kan umumnya. Nah, makanya saya mengusulkan supaya dimasukkan diksi yaitu sebagaimana dimaksud ayat 1 bertujuan membangun Indonesia, bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu adalah payung. TA tolong pasal 20 ayat 2, Luki. Pasal 20 ayat 2. Nah, pasal 20 ayat 2. 20. Ya, ayat 2. Stop. Nah, pembangunan nasional sebagaimana dimaksud ayat 1 bertujuan membangun Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercorak agraris dan maritim, menjadi negara industri dan seterusnya. Saya melihat ini frase ini kelihatannya lompat, yaitu pembangunan nasional sebagai dimaksud bertujuan membangun Indonesia sebagaimana, membangun Indonesia yang seperti apa? Sebagaimana negara kepulauan yang bercorak agraris
dan maritim menjadi negara industri dengan berbasis pada riset ilmu, itu kan umumnya. Nah, makanya saya mengusulkan supaya dimasukkan diksi yaitu sebagaimana dimaksud ayat 1, bertujuan membangun Indonesia, bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu adalah payung besarnya, memang pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan. Jadi bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada beberapa pasal tadi saya tidak menemukan. Catatan berikutnya adalah di penjelasan umum. Coba. Nah, penjelasan umum alinea ke-1, saya tadi sangat setuju apa yang disampaikan Pak Ali Tahir, itu cukup bisa mewakili terhadap di alinea pertama ini. Karena secara fakta bahwa Undang-Undang Dasar itu filosofi Grundslagnya itu adalah pembukaan. Nah, karena itu semestinya Pancasila yang kita state di sini adalah Pancasila sebagaimana tertuang di dalam. TA, tolong, pasal 20 ayat 2, Luki. Pasal 20 ayat 2. Nah, pasal 20 ayat 2. 20, ya, ayat 2. Stop. Nah, pembangunan nasional sebagaimana dimaksud ayat 1 bertujuan membangun Indonesia sebagai negara kepulauan yang bercorak agraris dan maritim, menjadi negara industri dan seterusnya. Saya melihat ini frase ini kelihatannya lompat, yaitu pembangunan nasional sebagai dimaksud bertujuan membangun Indonesia sebagaimana, membangun Indonesia yang seperti apa? Sebagaimana negara kepulauan yang bercorak agraris dan maritim menjadi negara industri dengan berbasis pada riset ilmu, itu kan umumnya. Nah, makanya saya mengusulkan supaya dimasukkan diksi yaitu sebagaimana dimaksud ayat 1, bertujuan membangun Indonesia, bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu adalah payung besarnya, memang pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan. Jadi bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada beberapa pasal tadi saya tidak menemukan. Catatan berikutnya adalah di penjelasan umum. Coba. Nah, penjelasan umum alinea ke-1, saya tadi sangat setuju apa yang disampaikan Pak Ali Tahir, itu cukup bisa mewakili terhadap di alinea pertama ini. Karena secara fakta bahwa Undang-Undang Dasar itu filosofi Grundslagnya itu adalah pembukaan. Nah, karena itu semestinya Pancasila yang kita state di sini adalah Pancasila sebagaimana tertuang di dalam. Ali Tahir itu cukup bisa mewakili terhadap di alinea pertama ini. Karena secara fakta bahwa Undang-Undang Dasar itu filosofi Grundslagnya itu adalah pembukaan. Nah, karena itu semestinya Pancasila yang kita state di sini adalah Pancasila sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya kira itu yang menjadi esensi di dalam penjelasan umum di alinea pertama. Nah, kemudian yang keempat adalah masukan kami. Ini memang beberapa pasal, tetapi nanti akan kami lengkapi pasalnya beberapa. Tetapi intinya poinnya adalah kami mengharap agar undang-undang ini tidak mengatur terhadap pembangunan keluarga. Karena ada rancangan undang-undang yang sedang dalam proses pembahasan juga di balik, yaitu rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga. Jadi supaya nanti tidak terjadi tumpang tindih. Dan yang terakhir, saya kira juga
menjadi esensi yang paling mendasar kalau di dalam undang-undang ini adalah kalau ciri Pancasila itu tetap saja adalah ada ketuhanan dan di situ adalah konteks agama, maka sebenarnya kalau di dalam kaidah hukum Islam itu ada namanya, kalau kita mau mendefinisikan sesuatu, sebaiknya itu menyangkut dua hal. Pertama, jame', yang kedua mane. Artinya adalah jame' itu menyeluruh, mane itu adalah protek. Jadi ini kalau dalam ketentuan ini semuanya, menyeluruhnya sudah oke, tapi proteknya belum ada. Nah, proteknya itu sebenarnya ada di TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Itu protek. Nah, oleh karena itu, saya kira ada baiknya juga bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu tetap dimasukkan sebagai mengingat bahwa kemudian kalau kita kritisi dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, maka kemudian mengingat itu adalah terkait dengan pasal Undang-Undang Dasar yang menjadi bahasan secara langsung, maka kemudian sebenarnya Pancasila atau Undang-Undang Ideologi ketahanan keluarga. Jadi supaya nanti tidak terjadi tumbang tindih. Dan yang terakhir, saya kira juga menjadi esensi yang paling mendasar kalau di dalam undang-undang ini adalah kalau ciri Pancasila itu tetap saja adalah ada ketuhanan dan di situ adalah konteks agama, maka sebenarnya kalau di dalam kaidah hukum Islam itu ada namanya, kalau kita mau mendefinisikan sesuatu, sebaiknya itu menyangkut dua hal. Pertama, jame', yang kedua mane. Artinya adalah jame' itu menyeluruh, mane itu adalah protek. Jadi ini kalau dalam ketentuan ini semuanya, menyeluruhnya sudah oke, tapi proteknya belum ada. Nah, proteknya itu sebenarnya ada di TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Itu protek. Nah, oleh karena itu, saya kira ada baiknya juga bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu tetap dimasukkan sebagai mengingat bahwa kemudian kalau kita kritisi dalam Undang-Undang 12 tahun 2011, maka kemudian mengingat itu adalah terkait dengan pasal Undang-Undang Dasar yang menjadi bahasan secara langsung, maka kemudian sebenarnya Pancasila atau Undang-Undang Ideologi Pancasila ini membahas membahas seluruh hakikatnya seluruh undang-undang pasal per pasal dari 1 sampai pasal 37 sehingga seluruh TAP-TAP yang sifatnya organik itu tetap dimasukkan. Apalagi ada TAP MPR nomor 1 tahun 2003 khususnya itu kemudian ayat 2 kemudian termasuk pasal-pasal atau termasuk TAP-TAP yang kemudian tidak akan bisa berubah karena lembaga MPR ini juga sudah tidak ada, sehingga memasukkan ke sana itu sebenarnya tidak ada mudorot sama sekali secara teknis dan secara substantif. Saya kira semua. Saya kira itu Bu Ketua yang baik yang saya hormati, pandangan kami dari fraksi PKS. Jadi kami berharap memang pada dasarnya fraksi PKS tidak keberatan, tetapi untuk kemudian disempurnakan terlebih dahulu, sehingga nanti setelah sempurna kita akan masukkan ke paripurna. Terima kasih. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.